Hampir 50 orang dipanggil oleh Prabowo Subianto untuk dilakukan fit and proper test, mengisi pos-pos jabatan ketika Prabowo nanti bersama dengan Gibran sah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat secara kritis komposisi orang-orang yang menduduki jabatan dalam kabinet Prabowo Gibran? Apakah dalam perspektif filsafat kita dapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan memanggil beberapa tokoh politik dan tokoh publik dan cendekiawan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dan strategis dalam kabinet yang akan dipimpinnya, itu memperlihatkan bahwa perspektif Zaken atau kabinet kaum cendekiawan dan para intelektual itu seimbang dengan akomodasi Prabowo terhadap kekuatan-kekuatan politik di tanah air. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Prabowo sudah memanggil kurang lebih 49 nama-nama tokoh publik yang punya segudang pengalaman dan kepakaran untuk menduduki pos-pos jabatan dalam kabinet Prabowo Gibran mendatang. Apakah semuanya akan melenggang dengan sempurna untuk duduk dalam jabatan-jabatan tersebut? Ataukah akan ada nama-nama yang masih diseleksi untuk memastikan bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran diisi oleh orang-orang yang tepat dan berkompetensi tinggi untuk menolong Prabowo Gibran mengendarai kepemimpinan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Teman-teman, sebelum saya lebih jauh berdiskusi dengan kita, saya ingin mengajak untuk mendiskusikan. Sudah lama saya tidak berbagi perspektif dari informasi sebuah buku yang saya baca, judulnya Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, yang ditulis oleh Julien Benda, dalam bahasa Prancis La Trahison des Clercs, yang terbit dalam versi bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama tahun 1997. Nah, buku ini dari judulnya sangat kontroversial dan sangat progresif karena menyebut dalam judul Pengkhianatan Kaum Cendekiawan. Apa yang dimaksud dengan buku ini dan apa isi dari buku ini? Buku ini antara lain menolong kita untuk mengerti bahwa jalan kecendekiawanan adalah jalan yang berbeda dengan para politisi. Jalan kecendekiawanan adalah jalan yang penuh dengan pertimbangan akal budi dan kepakaran, serta berbasis pada riset dan keilmuan tertentu. Dan itu berbeda dengan jalan para politisi yang lebih menekankan berbagai macam kepentingan yang bisa membuat kepentingan-kepentingan itu diterima dan diakomodir tanpa pertimbangan akal sehat yang baik. Dan disinilah ketika dikatakan pengkhianatan kaum intelektual atau pengkhianatan kaum cendekiawan, maka itu mau mengatakan bahwa kaum cendekiawan atau kaum intelektual akan dikatakan berkhianat ketika menggunakan jalan politik praktis
menjadi para politisi sehingga mereka kemudian membelakangi atau mengkhianati perspektif keilmuan dan metode kerja yang sangat berbasis pada riset, penelitian, dan mengeluarkan diri dari kepentingan-kepentingan yang jangka pendek demi politik praktis yang selalu akan terkait dengan kepentingan-kepentingan yang bisa dinegosiasikan. Sementara para cendekiawan atau para intelektual akan berada di garda depan dalam rangka menjaga moralitas dan menjaga integritas terkait dengan kepakaran dan keilmuan yang mereka yakini itu adalah sumber kebenaran yang objektif. Nah, teman-teman, ketika saya mencoba menggunakan perspektif buku ini dalam rangka melihat proses pemanggilan nama-nama tokoh yang akan mengisi pos-pos jabatan strategis dalam kabinet Prabowo Gibran, saya ingin memberi catatan kritis terkait dengan bagaimana Prabowo harus terlibat secara langsung sebagai orang yang memiliki hak prerogatif sebagai presiden terpilih dan presiden yang nanti akan definitif memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Ia punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang tepat, yang berpengalaman, yang kompeten, dan memiliki skill dan keahlian yang menunjang dan menopang dirinya sebagai seorang nahkoda yang akan memimpin, sebagai seorang sopir, sebagai seorang masinis yang akan memimpin kendaraan yang bernama Indonesia. Karena itu, rasanya sangat idealis bahwa seorang Prabowo harus berhati-hati agar tidak gegabah dalam memilih orang-orang yang akan duduk dalam jabatan-jabatan yang strategis di Republik ini sebagai orang-orang terpilih dalam jabatan kabinet yang dipimpinnya. Nah, teman-teman, dalam perspektif kritis filosofis, saya ingin mengatakan bahwa Prabowo Gibran rasanya punya hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kabinet yang dipimpinnya adalah kabinet Zaken. Dan dalam sejarah perpolitikan tanah air, kabinet Wilopo, kabinet Juanda adalah kabinet-kabinet yang seringkali disebut sebagai kabinet Zaken, yaitu kabinet yang mengedepankan IQ atau kepakaran atau kecendekiawanan berbasis dengan usaha keras dalam kerja-kerja demi memastikan bahwa roda pemerintahan karena kepakaran dari tokoh-tokoh tersebut secara tepat dapat memimpin departemen-departemen atau kementerian yang akan memastikan bahwa target-target pemerintah akan dicapai dengan kinerja-kinerja yang terukur dan tujuan yang jelas. Dan karena itu, teman-teman, sosok kabinet Zaken itu salah satu prioritas yang harus Prabowo sebagai presiden terpilih upayakan untuk bisa diwujudkan dalam rangka menyusun kabinet yang baru di pemerintahannya di periode pertama ini. Dan karena itu, teman-teman, kedudukan kabinet Zaken yang pernah dalam sejarah politik tanah air itu nyata dalam kabinet Natsir, kabinet Wilopo, dan kabinet Juanda, itu dianggap sebagai proporsi yang sangat ideal untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran-kebocoran karena kepentingan-kepentingan politik praktis yang dimainkan dan mempengaruhi dalam kinerja pemerintahan. Dan diharapkan bahwa arah politik yang dimainkan oleh Prabowo sebagai presiden terpilih dan akan segera memimpin kita semua itu mendapatkan postur kabinet yang dapat secara bertanggung jawab memastikan bahwa target dan kinerja pemerintah ini dapat menghasilkan sebuah kinerja yang terbaik dan mumpuni dan menolong kita semua untuk mencapai hasil-hasil yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat yang membutuhkan kehadiran pemerintah dalam konteks
tertentu di sektor-sektor yang langsung dibutuhkan oleh rakyat banyak. Tetapi teman-teman, saya ingin mencatat bahwa dalam tradisi politik tanah air, kabinet Zaken yang terrepresentasi dalam kabinet Natsir, kabinet Wilopo, dan kabinet Juanda itu ternyata tidak berumur panjang. Salah satu tantangan terbesar bahwa kabinet Zaken itu ternyata tidak mendapat dukungan politik dari realitas politik yang ada di tanah air. Akhirnya, idealisme dari sebuah kabinet yang ideal, kabinet yang berbasis pada kepakaran dan kerja-kerja yang terukur, itu tidak dapat berlangsung lama dan akhirnya macet di tengah jalan karena dukungan politik yang rendah, khususnya dari partai-partai politik yang berkuasa. Karena itu teman-teman, saya ingin menawarkan perspektif bahwa ide gagasan tentang Zaken kabinet itu bisa disandingkan dengan perspektif kabinet akomodasi yang berbasis pada dukungan dari realitas politik yang terrepresentasi dalam kekuatan partai-partai politik yang ada di tanah air yang ikut serta menggolkan dan mensukseskan terpilihnya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Karena itu teman-teman, ketika Zaken kabinet atau kabinet akomodasi itu hendak disandingkan menjadi kabinet Zaken akomodasi, maka 3 hal berikut ini harus dilihat secara kritis oleh seorang Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif sebagai presiden. Yang pertama, pastikan bahwa kabinet Zaken dan akomodasi itu berbasis pada kompetensi dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam kementerian yang ada. Hal itu dipastikan untuk menolong agar kementerian itu dapat mengukur kinerja berdasarkan kepakaran dari tokoh yang memimpin kementerian tersebut. Yang kedua, saya ingin mengatakan kabinet yang disusun oleh Prabowo itu juga harus sadar tentang integritas tokoh, integritas moral dari tokoh yang dipilih. Karena tanpa integritas maka seseorang tidak akan dapat memastikan bahwa kegiatan yang ada di dalam kementeriannya itu betul-betul menolong kementerian itu untuk berdiri tegak sebagai sektor yang menggerakkan ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, karena pemimpin yang ada di kementerian itu dipertanyakan integritas moralnya. Karena itu Prabowo Gibran harus benar-benar memastikan bahwa integritas moral dari para pemimpin yang menduduki kementerian-kementerian tersebut harus benar-benar teruji, karena mereka harus berhadapan dengan rakyat yang seringkali mempertanyakan etika dan moralitas dari pemimpin-pemimpin mereka. Dan yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa kabinet Zaken akomodasi dari Prabowo Gibran itu harus mendapat dukungan politik yang jelas berdasarkan kekuatan-kekuatan politik yang ada di tanah air kita. 3 vitamin itu teman-teman rasanya menjadi ukuran yang paling signifikan untuk memastikan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Prabowo sebagai pengisi sektor-sektor di dalam kementerian yang akan segera bekerja bersama Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan betul-betul adalah orang-orang yang tepat, yang kompeten, yang berintegritas, dan mendapat dukungan politik dari realitas politik yang ada di tanah air kita. Teman-teman, sekali lagi, ketika kita membaca perspektif Julian Benda tentang pengkhianatan kaum cendekiawan, memang benar Julian Benda menolong kita untuk berhati-hati bahwa kadang-kadang politik praktis itu bisa membuat seorang cendekiawan itu kehilangan nilai-nilai idealismenya dalam rangka membaktikan diri ketika mereka hadir di tengah-tengah realitas kehidupan sosial politik yang ingin di dalamnya ia mengabdikan diri. Tetapi tanpa dukungan politik ternyata yang namanya seorang cendekiawan ketika mereka hendak menerapkan ilmu, kinerja, dan kehadirannya
itu tidak mendapatkan dukungan politik yang real, yang jelas, dan itu justru hanya akan seumur jagung saja ketika roda pemerintahan berharap pada orang-orang yang tidak beroleh dukungan politik. Karena itu teman-teman, kita support, kita dukung pemerintahan di bawah kabinet Prabowo Gibran dengan orang-orang yang sudah dipanggil untuk ditanyai, untuk di fit and proper test dari sang presiden terpilih, dan kita support, kita dukung agar mereka betul-betul orang yang tepat, yang memiliki kompetensi, integritas, dan dukungan politik dari realitas politik tanah air. Kita berharap bahwa kinerja kementerian yang baik itu dapat mendukung Prabowo Gibran menjadi seorang tokoh dan pemimpin kita yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia emas yang lebih baik di masa yang akan datang.